Masuk akal. Selamat malam Bang Zuma, ini aku datang lagi. Cuman kelamaan nunggu jadi hilang, mau ngomong apa tadi ya? Iya, silakan. Oh ya, mengenai judul yang Abang Zuma tulis Iya. tentang siapa yang kami sembah. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang yang kami sembah itu. Allah Bapak sama Yesus itu sama Bang, jadinya kami tuh menyembah Yesus ya Bapak juga gitu loh. Nah, kenapa Abang berpikiran bertanya seperti kayak di statusnya Abang gini di judulnya gitu loh? Yesus dan Bapa sama. Nggak ada itu dalilnya. Di mana saya bisa dapat dalilnya? Tapi kata pendeta kami kayak gitu Bang, Yesus sama Ya, Bapak itu sama, pendeta kan ada yang sama gitu. pendeta kan punya kepentingan. Pendeta punya kepentingan, Dek. Apa itu? Ya, tahu sendirilah. Tapi kalau pendeta ditanya mana dalilnya Yesus dan Bapa itu sama, di mana dalilnya Yesus dan Bapa sehakikat? Justru Yesus Ya udah, kalau begitu menyembah nanti aku kepada Sang coba Bapa. tanya balik ke pendetanya. Ya, nggak ada dalil itu. Nggak ada dalil itu. Justru Ada kalau Bang, kita ada Bang yang bilang Yohanes 1 ayat apa? Yang dari firman itu ada Bang. lah, Yesus bukan firman soalnya masalahnya. Di mana dalilnya Yesus itu firman? Yesus menerima firman. Kalau dikatakan Yesus itu dari firman menjadi daging, ya kita juga dari firman menjadi daging. Matius 4 Tapi nomor kan beda 4. kita sama Yesus Bang, beda Bang, Yesus sama kita itu beda. Bedanya Kalau di mana? kita kan manusia biasa Bang, kalau dia kan dari Allah Bang. Nah, kita juga ini dari Allah. Kita dari mana kalau bukan dari Allah kita ini? Semua alam semesta dan isinya itu semuanya berasal dari Allah. Yesaya 55 nomor 11. Semua kita ini berasal dari Allah. Nggak ada yang bukan berasal dari Allah. Makanya dikatakan Yohanes 1 nomor 3. Beda Bang, beda. Bedanya di mana? Kalau kita kan kalau manusia biasa kan dari perkawinan tuh. Tapi kalau dari Tuhan kami Yesus itu tidak dari perkawinan Bang. Masa gara-gara tidak dari, masa bukan gara-gara perkawinan jadi Tuhan? Kan manusia dicipta ada tanpa ayah, ada tanpa ibu, ada tanpa kedua-duanya. Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Ya lebih pantas Anda Tuhan kan itu. Hawa tak ada ibunya. Lebih pantas Anda Tuhan kan kalau memang Anda ingin kali menuhankan manusia. Yesus mah ada ibunya, memang dia di rahim wanita. Iya pasti beda. Masa sama? Pasti beda lah. Sekarang masalahnya begini. Apakah Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa ayah? Apakah Tuhan bisa menciptakan apa tadi? Apakah Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa ayah? Tanpa ayah? Kan Yesus tanpa ayah Bang. Ya, bisa atau tidak Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah? Nggak bisa. Masa Tuhan tidak bisa menciptakan manusia? Itu bedanya Yesus sama manusia. Dari mana coba? Dari mana nalarnya saudari mengatakan Tuhan tidak bisa menciptakan manusia tanpa ayah? Sedangkan menciptakan manusia tanpa ayah dan tanpa ibu aja bisa. Buktinya Adam. Apalagi kalau cuma tanpa ayah. Itu kan nabi Bang, itu kan nabi. Kalau Yesus kan Tuhan. Ya, yang menjadikan Yesus Tuhan kan Anda. Yesus tidak menjadikan dirinya Tuhan. Yesus menjadikan dirinya nabi. Anda yang melantiknya menjadi Tuhan. Yesusnya tidak mengajarkan kalau dirinya Tuhan. Yesus mengajarkan dirinya nabi. Apa nabi itu? Penerima firman. Di mana Yesus mengaku menerima firman? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman
yang Kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yesus Nabi, penyampai firman. Anda melantiknya menjadi Tuhan. Kenapa? Karena Anda didoktrin sama pendeta. Sedangkan pendeta mendoktrin karena ada maunya. Setiap bulan bayar. Itu doktrin namanya. Itu dogma. Tiap bulan Anda bayar di gereja. Iya. Iya kan, karena kan penginjilan, Bang. Anda bayar kan? Buat kita Apa yang Anda semua juga, dapatkan? kan. Anda sudah mengeluarkan duit. Yang Anda dapatkan apa? Pengajaran pagan. Menyembah kepada anak orang. Anda sudah bayar. Capek-capek cari duit. Tiap bulan lagi. Bukan Tapi yang menyembah anak diajarkan orang, nyembah anak orang. Gimana ceritanya? bukan menyembah anak orang, Bang. Kami itu Lah, menyembah Yesus itu Tuhan. anak Maria atau bukan? Kenapa? Yesus itu anak Maria atau bukan? Bentar. Pelan, Pak. Tunggu. Iya, iya. Maria manusia. Yang dilahirkan kucing. Ya manusia dong. Berarti pendeta. Tuhan, Bang. Lah, kok manusia melahirkan Tuhan itu gimana ceritanya? Awas lama-lama ku kawinin juga ya. Kalau nggak gunakan akal, hati-hati. Ntar Mana ada biar aku mikir Tuhan dulu. Tuhan dilahirkan sama manusia lagi. Jadi maksud lo Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan dirinya gitu. Kan Bunda Maria sebagai alatnya doang, Bang, untuk Iya. melahirkan. Maria ini manusia kan? Iya, manusia. Yang lahir dari rahimnya apa? Tuhan. Alamak. Bagaimana mungkin seorang manusia melahirkan Tuhan? Itulah yang disebut pagan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kamu sudah bayar mahal-mahal, susah payahmu mencari rezeki, kau kumpul 10%, kau berikan kepada si pembohong untuk nipu. Ya enggak pembohongan juga lah, Bang. Lah, yang dikandung Maria itu apa? Coba. Yang dikandung Maria apa? Tuhan. Nah, itu dibohongi. Dapat pelajaran dari mana? Kan pendeta kami yang bilang kayak gitu, Bang. Pengetahuan dari mana itu yang lahir adalah Tuhan? Mana ilmunya yang lahir adalah Tuhan? Ada di Bible, Bang. Mana di mana coba? Lama-lama ku gigi juga telinganya ini. Tapi biasanya pendeta kami itu bilang kayak gitu loh, Bang. Ya pendeta, Anda sudah bayar, susah-susah Anda bayar, dikibulin lagi sama dia. Mana ada manusia melahirkan Tuhan? Jadi dia gendong, anakku sayang, cepatlah besar. Mana ada kayak gitu, Bang. Nah, jadi apa yang digendong Maria ini apa? Tuhannya atau bukan? Ayo. Yang digendong Maria, nenenlah anakku, biar kamu jadi besar. Kalau nanti besar akan dituhankan Emil. Gitu. Siapa jangan gitulah. Lah, tapi memang itu kan faktanya, realnya. Adek ini yang mengatakan barusan Maria melahirkan Tuhan. Gini adek keluar anaknya. Kesepak. Tuhanku lahir. Digendonglah. Diamlah Tuhan, jangan lagi tapi nggak kayak gitu menangis. konsepnya juga. Yang lahir ini siapa, Dek? Yang lahir siapa? Itu mulai ditanya. Itu mulai Yang lahir? Aku udah bilang yang dilahirkan Bunda Maria itu. Yang lahir ini siapa, Dek? Yang lahir.
Kan aku udah bilang Tuhan Yesus. Ya, Tuhan yang lahir. Tuhan lahir, mimi mimi cucu, cucu mimi mimi, biar cepat besar. Gitu. Masa sampai segitu kali sih kalian dibodohin? Ya Allah ya Karim. Masa 3 kali kau memperbodoh diri kalian? Hanya gara-gara keasikan dandutan di gereja, dibodohin, dikibulin. Waduh, otak dimatikan. Tapi nggak ada kayak gitu bang ajarannya di gereja bang. Coba. Coba. Ada gendong-gendongan Coba. juga. Gimana cerita yang gak gendong-gendong? Jadi bayi Yesus itu dibiarkan begitu aja? Gak digendong sama emaknya? Padahal pada hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi Tuhan. Lahir itu bayi, dek. Begitu dia bayi keluar kan? Keluar bayinya kan? Gendong. Gendonglah anakku sayang, nanti besar dituhankan Emil. Nah, kan gitu jadinya. Masuk akal nggak? Kayak gitu masuk akal nggak? Ini saya tidak menghina loh, nggak menghina saya. Saya cuma bertanya kepada adik ini karena adik mengatakan bahwa Maria melahirkan Tuhan. Nah, melahirkan itu keluar dari ini, keluar dari apa itu? Apa namanya? Keluar dari apa namanya? Keluar dari Perut. keluar dari perut. Oh, keluar dari perut. Iya betul juga sih, keluar dari perut. Tapi bukan lewat pusat kan? Enggak Iya kan? kayak gitu juga kali bang. Lalu gimana ceritanya? Orang lahir di Palungan. Hari ke-8 nonotnya dipotong. Gimana dong? Mana ada kayak gitu, nggak ada kayak gitu. Lukas 2:21. Maka nonotnya pada hari ke-8 dipotong. Tuhan kok bernonot? Gimana sih? Gimana ceritanya Tuhan bernonot itu? Ayo. Tuhan Maha Besar. Nonotnya? Masa nonotnya kayak lombok botol? Atau lombok biji? Iya, Bang beli di kuningnya. Hah? Ini gimana ya? Bentar. Pikirlah itu. Di gereja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ditanya, benarkah Maria melahirkan Tuhannya? Nah sekarang pertanyaan saya kepada adik ini. Tua mana Maria dengan Yesus? Yesus lah bang. Nah, Kan Yesus yang gimana coba? menciptakan- Sehat enggak akal itu kalau dibilang anak lebih tua daripada ibu yang mengandungnya? Sehat enggak otak? Sehat enggak? Sehat tidak? Anda melahirkan anak Anda dan anak Anda lebih tua dari Anda. Masalah generasi. Bagaimana ceritanya agama ini? Cobalah pikirkan itu. Pikirkan. Pakai otak, lembutkan hati. Masa ditanya, tua mana anak daripada ibu? Tua anak. Gara-gara apa itu? Gara-gara apa? Gara-gara disesatkan. Kenapa mereka kemudian pintar berbicara di mimbar? Ya karena kalau Anda tidak bayar, mereka mau makan apa? Bentar, aku jawab dulu. Kan sebelum Bunda Maria ada itu Tuhan Yesus sudah ada duluan bang. Di mana Yesus ada duluan daripada Maria? Ya, ada di surga lah. Di surga? Yang di surga itu Tuhannya Yesus yang di langit. Makanya dia datang melalui Roh Kudus kepada Maria, menyampaikan bahwa dia akan melahirkan seorang anak, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kan seperti yang aku bilang tadi, Allah Bapa sama Tuhan Yesus kan sama bang. Apanya yang sama? Apanya yang sama? Yesus manusia, sedangkan Tuhan bukan manusia. Bilangan 23:19. Aku Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus anak manusia dan dia manusia. Apanya yang sama? Yesus manusia sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi bukan manusia. Samanya di mana? Yang mengajarkan bahwa Bapa dan Yesus sama itu pasti pendeta, betul?
Tuhan kami Yesus itu. Aku ngomong apa tadi, lupa aku, ntar dulu. Iya. Anda mengatakan Bapak dan Yesus itu sama. Yang ngajarin itu pendeta, iya kan? Ya iyalah Bang, masa Ustadz. Gimana? Nah, pendetanya dapat ilmu dari mana? Iya dari sekolah lah Bang. Sama Dari dengan Ustadz juga kan, dari sekolah juga, dari perguruan tinggi gitu maksudnya. Waduh, waduh. Bisa buka kamera nggak, Dek? Dari nggak bisa. Kenapa? Itu pengikutnya masih ini. Usia berapa Bisa tahun udah sih emang? aku buka kamera dan jadi. Usia berapa tahun? Iya. Udah tua Usia- sih. Ya nggak apa-apa. Usia berapa tahun? Baru 24. Masih muda itu 24. Itu separuh dari usia saya. Jadi usia 24 tahun berkata ada anak lebih tua dari ibunya. Itu gimana? Ayo. Ya Ayo. karena kan Yesus kan Tuhan Bang. Kalau Bunda Maria kan ini. Ya, gimana ceritanya? Di mana logikanya ada manusia melahirkan Tuhannya? Dan sekarang ketika kemudian nanti di surga, siapa Tuhan di situ? Yesus. Terus apa panggilan Yesus kepada Maria? Kalau udah di surga mungkin ya berpisah lah mereka Bang. Kak ini Ya, Yesus manggil Maria ini panggilan apa? udah bingung aku, ntar dulu. Yesus tidak mau memanggil ibunya dan panggilan ibu, Mami. Durhaka dia kalau nggak ada panggil ibunya. Oke. Nah, begitu juga Maria. Begitu juga Maria. Ibu. Kalau Yesus itu Tuhan, dia tidak sembah anaknya, maka masuk neraka ibunya. Dan kalau ada anak yang disembah oleh ibunya, maka anak itu anak durhaka. Ayo. Ikatan ibu dan anak itu waktu di dunia saja Bang. Jadi nanti di surga Yesus ingkar terhadap orang yang telah melahirkannya. Kan Yesus kan Tuhan. Dan buktinya dia anaknya Maria atau dia Tuhan? Yang terbukti benar-benar akurat menurut akal dia anak Maria atau dia Tuhan? Tuhan. Ah, berarti Adinda ini butuh dokter psikiater. Kenapa Bagaimana mungkin Anda mengatakan yang lahir dari seorang wanita ini adalah Tuhan? Begitu dia lahir, Tuhan kita lahir. Cibi cibi cibi, cibi cibi. Panggil ibu, panggil ibu. Cibi cibi ibu. Gimana ceritanya? Pernah lihat anak bayi? Sering lah. Itu begitu Tuhannya Anda. Tapi kan itu kan manusia Bang. Kalau Lah yang keluar dari rahim Maria itu manusia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Pening aku tahu. Yang dilahirkan Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat. Juru selamat tahu. Nah, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Alamak, bahaya adik ini. Serius. Bahaya kalau misalnya adik ini mempertahankan pandangan seperti itu. Masa sih? Saya ulang lagi. Saya ulang lagi ya. Tua mana Maria dengan anak yang dikandungnya? Gimana? Tua mana Maria dengan anak yang dikandungnya? Janganlah bilang anak Bang. Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus ya. Tidak mungkin.
Yakin dong. Saya kan bukan Kristen. Saya bukan orang yang mau dibodohin. Sekarang kalau Anda baca di dalam Lukas 11 nomor 27, berbahagialah tete yang kau isap. Gimana maksudnya Tuhan isap tete? Mana ada emang kayak gitu, nggak pernah dibahas di gereja kayak gitu. Lari perpuluhan kalau dibahas. Baca Lukas 11 nomor 27. Berbahagialah tete. Tete itu memang apa sih? Bukannya tete itu orang Sunda gelar. Itu teteh. Oh, tete beda ya. Kupikir tete yang diisap. Berbahagialah tete yang kau isap. Coba tunjukkan Gimana mana dong? dalilnya, coba tunjukkan. Barakallah fiik. Bang Pedi. Cuma ngomong doang nih. Lukas 11:27. Aku lagi malas ngeliat bang, tunjukin aja. Mana bisa? Aku mana ada? Aku nggak ada ini. Nggak bisa nunjukin yang kayak gitu-gitu. Aku kan laki-laki, masa Berapa tadi? nunjukin Berapa kayak tadi? gitu? Ulang sebut. Lukas sebut berapa? 11:27. Ntar aku buka dulu. Apanya yang dibuka? Jangan di sini ah. Coba Berapa tadi ulang? lihat dibaca. Lukas 11:27. Lukas 11:27. Ntar. Iya. Lukas 11:27. 11:27. Mana? Lukas 11:27. Iya. Maksudnya abang kalau ngarang nih. Iya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Kau baca ini. Ya, silakan. Aku tutup kuping ya. Nggak suka dengan Adalah ayat Alkitab di mana seorang perempuan dari kerumunan orang berseru kepada Yesus, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Terus maksud ini kan ada maksudnya. Ya. Susu yang telah menyusui engkau. Berarti Yesus nyusu dong. Nyusu kepada siapa? Jempol? Atau kepada... Itu kan pas waktu Waktu apa? posisi manusianya bang. Tadi katanya yang lahir Tuhan. Iya toh? Gimana sih? Lucu ini anak ini. Lucu. 100 Tuhan, 100% manusia. Gimana ceritanya lagi? Gimana sih? Gimana ceritanya 100 Tuhan 100 manusia? 200 dong. Maksudnya 200? Entah, bingung aku ntar. Bentar. Maksudnya 200 gitu. Bentar ya. Guys, bantu follow biar aku bisa open kamera. Aku mau tantang ini Bang Zuma ini. Antara adalah ayat Alkitab di mana seorang perempuan dari keturunan orang berseru kepada Yesus, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ayat ini merupakan bagian dari percakapan yang lainnya apa maksudnya Bang? Ayat ini merupakan bagian dari percakapan yang telah besar di mana Yesus melanjutkan dengan mengatakan bahwa yang lebih berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukan. Bang Handi bisa naik dulu Bang Handi. Bentar dulu. Bang Handi. Bentar ya. Ini untung mamaku udah lagi tidur. Kalau mama lagi bangun nih, Ya. udah diomelin. Janganlah bilang. Ngapain diomelin? Maksudnya Bang Zuma lah yang diomelin. Masa Apa sih? calon menantu kok diomelin, gimana sih, ada aja. Jangan gitu dong. Bilang kalau Tuhan Yesus itu apa? Nenen. Apa? Bukan. Ini ya? Jadi apa Dan? Kan tertulis gitu.
Kan tertulisnya begitu. Oke. Memang sih ditulisnya kayak begini, mungkin bukan ini kali maksudnya ya. Ayo Bang Handi, diambil alih dulu Bang Handi. Sebentar aja. Bentar ya. Jangan kemana-mana ya. Sebenarnya Coba penyebutannya begini Mbak, Yang penyebutannya itu pas bukan sebagai- Tuhan Yesus, tapi penyebutannya Tuhannya Yesus. Tuhan Yesus Bang, bukan Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus Mbak. Bertuhan dia. Kan Yesus bukan ateis, Yesus bertuhan. Oh beda lagi, abang bohong nih. Yesus waktu di muka bumi ini kan manusia tuh Mbak ya. Bener nggak Mbak? Kenapa nggak bilang? Nah, manusianya Yesus ini bertuhan nggak? Enggak lah Bang, orang Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan. Oh berarti manusianya Yesus ateis, tidak bertuhan dia. Kok bisa begitu? Sedangkan Yesus sendiri kan adalah Tuhan Bang. Kenapa jadi ateis? Terus dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah Bapa lah. Dia ke Bukit Getsemani itu semalaman sama murid-muridnya. Nah, ke Bukit Getsemani itu pergi rekreasi apa pergi berdoa? Aku sih kurang tahu. Aku sih kurang tahu masalah ayatnya Bang. Cuman kan kalau di gereja kan mendengarkan pendeta berkhotbah. Ya kalau di gereja kan Mbak yang manis-manis aja yang dikasih. Nggak dikasih data yang menyulitkan supaya Anda nggak berpikir. Dikasih data itu imani saja. Jangan mikir gitu loh. Ya kalau di sini kan tempatnya mikir. Yang jelas Mbak, tadi kan jelas tuh Bunda Maria itu punya anak. Namanya Yesus. Betul apa betul? Betul nggak Mbak? Gimana? Bunda Maria itu punya anak. Namanya Yesus. Betul? Bukan anaknya Bang, Tuhan. Yang keluar dari kandungan Maria itu anak Maria atau anak tetangga? Yang keluar itu Tuhan Yesus. Iya itu anak Maria kan keluar dari kandungan Maria Mbak. Mbak misalnya perempuan nih Mbak, sama dengan Bunda Maria, ya kan ya. Nah, Anda hamil nih terus melahirkan. Yang Anda lahirkan itu anak Mbak atau anaknya tetangga? Anak aku lah. Anak Mbak. Bunda Maria juga mengandung terus melahirkan. Itu anaknya Bunda Maria atau anaknya Mbak? Kan aku sama Bunda Maria beda. Apa bedanya? Kalau Bunda Maria kan orang suci. Iya orang suci. Kan Yesus pernah ada dalam kandungan 9 bulan. Setelah sampai waktunya melahirkan dia. Nah, yang dilahirkan Maria itu anaknya Maria atau anaknya Mbak? Berat ini dokternya ini. Mbak ini kok disuruh kenapa nggak disuruh mikir sih Mbak sama pendetanya? Suruh mikir dikit gitu loh. Jangan terlalu berat doktrinnya. Yang tidak ada pembahasan yang kayak gini tuh di gereja aku tuh nggak ada. Ya makanya di sini dibahas. Makanya di sini dibahas biar Mbak mikir. Oh no Mbak. Yang jelas itu Yesus datang ke muka bumi ini nggak langsung berkumis. Dia melalui proses dikandung dulu. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan 9 dilahirkan, keluar bayi, disusui, dirawat oleh Maria. Umur 0 hari. Yang namanya bayi ya kebanyakan tidur, bangun nangis, dikasih ASI. Gitu loh, sambil belajar duduk, belajar dulu tengkurap, duduk, jalan, tumbuh gigi 1, 2, 3 gitu dan seterusnya. Itu yang begitu Mbak maksud Tuhan kayak gitu? Masuk akal nggak Mbak? Tuhan yang kayak gitu? Masuk akal lah Bang. Masa ada Tuhan Mbak? Dari bayi dulu gitu.
kan, oh iya ntar dulu. Tuhan itu membutuhkan ini enggak Mbak? Tuhan itu membutuhkan bantuan orang lain enggak? Enggak, Kalau Yesus waktu kecil, Tuhan itu kan maha berkuasa ya, nggak mungkin dong. iya. Kalau Yesus waktu kecil itu butuh bantuan ibunya enggak? Enggak, Jadi Yesus waktu kecil itu udah bisa cari makanan sendiri. Iya Mbak ya, waktu Yesus bayi gitu ya. Yesus bayi udah bisa kerja gitu ya. Ke warung beli makan. bukan gitu juga konsepnya bang, bukan begitu. Nah, terus gimana Konsepnya. dong? Terus gimana? Iya, gimana ya? Tadi katanya Tuhan itu nggak membutuhkan pertolongan orang lain. Ternyata Yesus waktu bayi juga butuh bantuan ibunya. Yang ngasih ASI siapa Bu? Kamu nomornya ngasih ASI ke dia. Asupan gizi biar dia tidak kurus, biar sehat. Ibu pernah dengar nggak sih bayi dilahirkan itu bisa langsung ke pasar gitu? Ada nggak Bu? Bayi langsung bisa manjat pohon? Kok pembahasannya Bang Handi sampai sini? Enggak, pernah nggak dengar bayi dilahirkan langsung manjat pohon, ambil pohon mangga gitu, biar cari yang matang dimakan. Pernah nggak dengar kayak gitu Bu? Yang mana ada lah bayi bisa langsung Ya nggak manjat, ada. Sama bayi Yesus juga gitu. Nggak pernah. Bayi Yesus. Jangan disamakan bayi biasa sama itu bayi Tuhan Bang. Ya ceritanya di Bible begitu Ibu. Dia pernah 8 hari disunat. Ibu-ibu aku belum punya anak, dipanggil ibu. Terus gimana ya? Berat ini Banyuma ini. Jarang baca Bible. Berat ini Banyuma nggak pernah baca Bible, susah. Nggak pernah baca Bible. Berat. Bukannya nggak pernah baca Bible, Bang Andi aja yang nanya nggak, lain-lain doang. Ya itu kenyataan. Kenyataan Mbak, tertulis di Bible itu. Emang ada tertulis kayak begitu? Ada, Lukas 11:27. Diberi ASI. Oh iya ya, yang tadi Lukas 11:27. Iya, diberi ASI toh. Ini Lukas 2 valid nomor nggak nih? Lukas 2 nomor 11 dilahirin dia. Ini valid enggak nih? Namanya juga Iya, di Pak. Google. Ya ambil Bible lah, coba ambil. Mbak ada Bible nggak di situ? Buka aja. Besok-besok deh aku lihat dulu. Aku lagi malas bergerak soalnya. Melas gerak apa melas mikir? Tapi kayaknya nggak kayak begini deh. Ntar dulu. Adalah Ambil ayat lah. Alkitab di mana Ambil. adalah ayat Alkitab di mana seorang perempuan dari keturunan orang berseru kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ayat ini merupakan bagian dari percakapan yang lebih besar di mana Yesus melanjutkan dengan mengatakan bahwa yang lebih berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Tuh, Dari itu ada susu. Bu. Itu susu fungsinya apa itu? Hah? Itu susu fungsinya apa? Iya ya, ntar dulu. Iya ya, ntar dulu. Ayo. Kalau aku mau merenungi dulu, ntaran. Lukas 2:21, 8 hari dia disunat. Itu bohong bang, nggak ada bohong. Buka Lukas 2:21 coba. Lukas 2 nomor 21. Itu tidak ada pembahasan kayak begitu untuk karangan abang doang itu. Nomor 21-nya dibuka, Lukas 2:21 dulu baca. Sesuatu dulu lah bang, ini aku jago pusing ntar dulu. Oh ya udah, selalu deh. Nggak ada penjelasan kali ya.
Mau baca yang mana sih? Masih kurenungin yang Lukas 11:27 nih, maksudnya entah besok-besok aku tanya ke pendetaku nih. Oke. Aku saja mau bohong nih. Lah, itu tertulis kok bohong. Orang tertulis kok. Tapi biasa pendeta suka marah kalau ditanya. Coba Lukas 2:21 lagi sebelum ke banyak, Mbak. Lukas 2:21 coba baca, Mbak. Lanjutkan, lanjut. Katanya kadang pendetanya marah katanya. Lukas apa? Lukas 2, 11. Lukas 2 nomor 21. Lukas 2 nomor 21. Kadang marah pendeta. Kalau ditanya Lukas 2 berapa tadi? Lukas 2. Nomor 21. Lukas 2 nomor 21. 21. Ketahuan ya bang, aku nggak pernah baca Bible, bukan nggak pernah sih, cuman jarang, cuman dengar yang disampaikan pendeta aja sih kalau di gereja. Terus habis itu banyak yang didengar itu kan. Iya, itu doang. menyatakan bahwa ketika genap 8 hari Yesus, ini PL apa PB? PB itu. Masa sih? Terus Iya sih. menyatakan bahwa ketika genap 8 hari Yesus disunat dan diberi nama Yesus, nama yang diberikan oleh malaikat sebelum ia dikandung. Ini sesuai dengan hukum Taurat yang mengatur Lanjut ke banyak, Pak. Maka dulu bikin kopi juga. 8 setelah kelahiran, dan saat itulah nama resmi diberikan. Gimana ya? Wah, kalau orang tua aku tahu nih marah nih. Terus menyatakan bahwa ketika genap 8 marah Tuhannya disunat. Yesus. Maksudku, orang tua aku bakalan marahin kalian berdua, ini bohong nih. Menyatakan bahwa ketika genap 8 hari. Gimana maksudnya sini? Gimana dong? Kok gitu kali Tuhannya? Tapi nggak ada bang, kalau di gereja dibahas kayak begini tuh nggak ada. Iya Ini dong. ini Kalau dibahas di gereja, bubar dong gereja. Terus kalau bubar, pendetanya gimana? atau mungkin abangnya kalian salah mengerti nih. Kok jadi salah? Di situ yang baca kok jadi kita pula yang salah mengerti. Kan situ yang Bahwa baca. ketika genap 8 hari Yesus disunat dan diberi nama Yesus, nama yang diberikan oleh malaikat sebelum ia dikandung. Ini sesuai dengan hukum Taurat yang mengatur penyunatan bayi laki-laki pada hari ke-8 setelah kelahiran. Gimana dong? Gimana Tuhan disunat? Masuk akal gak itu? Masuk akal gak Tuhan disunat? Mau Pak Bung mau maja gak disunat, kok Tuhan pula yang disunat? Malu. Waduh. Naikkan teman-teman yang lain Bang Andi. Banyak loh jemaat kayak gitu, kasihan kan? Iya, yang diomongin di gereja itu. Dokter ajaran kasihilah musuhmu. Mari kita sesama manusia saling mengasihi. Itu ya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Nyanyi kita. Udah itu pulang. Gitu ya. Cuman begitu doang. Ya terus mau apa? Kalau yang